Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuni Aryati, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 PPKN kelas 12, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Poin materi: 1. Makna hak dan kewajiban warga negara. 2. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 3. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. 4. Penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Hak asasi bersifat universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara merupakan seperangkat yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Hak warga negara dibatasi dengan status kewarganegaraan. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang, dan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki orang tersebut. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas dan hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya sudah dipenuhi. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Pancasila menjamin hak asasi melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan penduduk dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh faktor berikut: sikap egoisme atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Tentunya pernah melihat para anak jalanan yang sedang mengamen di perempatan jalan raya. Mungkin kita juga pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga menjadi putus sekolah dan menjadi anak jalanan. Hal tersebut apabila tidak segera ditangani dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan bangsa dan proses mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Saat ini banyak terjadi pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang dipikirkannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Di antaranya ada sebagai berikut: membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau dihilangkan. 2. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap atau perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab dan selalu menghormati orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.